Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah masih semangat ya, karena kali ini kita akan membahas latihan tugas part 2. Pada part 2 ini kita akan membahas 2 soal cerita dari SPLTV yang masih banyak dipertanyakan oleh kalian semuanya ya. Jadi satu soal dari buku perpustakaan, yang satu soal lagi dari buku ESPS. Pertama, kita akan membahas buku perpustakaan halaman 65 nomor 1. Soalnya adalah 3 tukang cat, Joni, Denny, dan Ari biasa bekerja bersama-sama mengecat rumah dalam waktu 10 jam kerja. Pengalaman Denny dan Ari pernah bekerja bersama-sama mengecat rumah yang serupa dalam waktu 15 jam kerja. Suatu hari, ketiga tukang cat ini bekerja bersama selama 4 jam. Setelah itu Ari pergi karena ada keperluan mendadak. Nah, Joni dan Denny memerlukan waktu tambahan selama 8 jam untuk menyelesaikan pengecatan rumah. Tentukan waktu yang dibutuhkan masing-masing tukang cat jika masing-masing bekerja sendirian. Secara logika, kalau mereka bekerja sendirian, artinya waktu yang dibutuhkan lebih lama ya. Jadi yuk kita cari bersama-sama berapa waktu yang dibutuhkan oleh masing-masing pekerja. Tapi sebelumnya minta bantuannya untuk di subscribe ya. Semoga bisa lebih bermanfaat dan lebih banyak lagi yang mencintai matematika. Agar lebih gampang, yuk kita ringkas pertanyaannya ya. Jadi dari kalimat pertama, Joni, Denny, dan Ari biasa bekerja bersama-sama menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 10 jam kerja. Jadi bisa kita tulis Joni, Denny, dan Ari selesai dalam waktu 10 jam. Kemudian pada kalimat kedua, pengalaman Denny dan Ari, mereka pernah bekerja bersama-sama mengecat rumah yang serupa dalam waktu 15 jam kerja. Jadi bisa kita tulis Denny, Ari selesai dalam waktu 15 jam. Kemudian Joni dan Denny memerlukan tambahan waktu 8 jam kerja lagi untuk menyelesaikan pengecatan rumah. Nah, di situ ada kalimat tambahan kerja. Karena sebelumnya ketiga tukang cat ini bekerja bersama selama 4 jam. Tetapi salah satu dari mereka pergi karena ada keperluan mendadak, yaitu Ari. Next, kita misalkan waktu yang dibutuhkan Joni adalah X, waktu yang dibutuhkan Denny adalah Y, dan waktu yang dibutuhkan Ari adalah Z. Dari kalimat pertama diperoleh 10 kali 1 per X ditambah 10 kali 1 per Y ditambah 10 kali 1 per Z sama dengan 1. Karena mereka bertiga bekerja selesai dalam waktu 10 jam. Kenapa menjadi 1 per X, 1 per Y, dan 1 per Z? Karena waktu 10 jam itu tidak hanya dikerjakan oleh satu pekerja. Jadi ada bagian dari Joni, ada bagian dari Denny, dan ada bagian dari Ari. Sama halnya untuk pernyataan yang kedua, yaitu Denny dan Ari bekerja bersama selesai dalam waktu 15 jam. Jadi bisa kita tulis 15 kali 1 per Y ditambah 15 kali 1 per Z sama dengan suatu pekerjaan selesai. Persamaan yang ketiga, 8 kali 1 per X ditambah 8 kali 1 per Y sama dengan 3 per 5. Nah, 3 per 5 nya dari mana ya? Jadi, setelah 4 jam mereka bertiga bekerja bersama, Joni dan Denny membutuhkan waktu 8 jam. 8 jam milik Joni dan Denny ini bukan seutuhnya satu pekerjaan. Jadi harus dikurangi dulu dengan 4 jam tadi yang sudah bekerja bertiga. Nah, kalau mereka bekerja bertiga, berarti kan selesai 10 jam. Maka baru 4 jam, berarti kita tulis 4 per 10. Nah, jadi Joni dan Denny ini menyelesaikan pekerjaan yang 6 per 10-nya. Ketika disederhanakan menjadi 3 per 5. Jadi intinya, Joni dan Denny ini hanya menyelesaikan sisa pekerjaan yang 6 per 10 bagian. Karena menghitung pecahan itu lebih sulit, maka kita misalkan menggunakan variabel yang lain. Saya pakai A, B, dan C sehingga persamaannya menjadi seperti berikut.
Untuk persamaan ketiga, karena masih muncul pecahan di ruas kanan, kita kalikan semuanya dengan 5 sehingga menjadi seperti itu. Nah, kita peroleh persamaan 1, 2, dan 3. Kemudian kita eliminasi 1 dan 3, kita hilangkan variabel A dan B-nya. Kemudian karena tandanya sama baik A maupun B, maka kita kurangi sehingga 40C sama dengan 1. C sendiri adalah 1/40. Lalu kita substitusi C sama dengan 1/40 ke persamaan yang kedua, sehingga menjadi 15B ditambah 15 kali 1/40 sama dengan 1. Kemudian 15 sama 40 bisa dibagi ya, sehingga menjadi 3/8 ya. Nah, 15B ditambah 3/8 sama dengan 1, maka 3/8 kita gabungkan dengan 1, kita samakan penyebutnya menjadi 8, sehingga 1 itu berubah menjadi 8/8 dikurangi 3/8. 15B sama dengan 5/8. Kemudian 8 kita kalikan dengan 15 sehingga menjadi 120B sama dengan 5. B itu sendiri berarti 1/24 ya. Selanjutnya yang terakhir kita cari variabel A dengan cara mensubstitusi 1/24 itu ke persamaan yang ketiga, sehingga menjadi 40A ditambah 40 kali 1/24 sama dengan 3. Kemudian 40 bisa dibagi dengan 24 menjadi berapa? 5/3 ya. Nah, sehingga menjadi 40A ditambah 5/3 sama dengan 3. Seperti halnya tadi, 5/3 kita gabung dengan 3 dan kita samakan penyebut, sehingga menjadi 40A sama dengan 4/3. Kemudian 3 kita kalikan dengan 40 menjadi 120A sama dengan 4. Maka diperolehlah nilai A itu adalah 4/120, atau bisa kalian sederhanakan seperti yang tadi menjadi 1/30. Selanjutnya baru kita temukan A, B, dan C nya. Yang kita cari sesungguhnya adalah X, Y, dan Z. Maka untuk Joni tadi kita memisalkan 1/X sama dengan A, maka itu sama saja dengan X sama dengan 1/A itu. Jadi 1/A tadi ketemu 1/30, maka kita balik menjadi 30/1. Jawabannya adalah 30 jam. Sama halnya dengan Denny, ketemu 24 jam, dan Ari itu Z sama dengan 1/C 1/1/40, maka Ari itu selesai dalam waktu 40 jam jika dia bekerja sendirian. Jadi masing-masing kalau bekerja sendirian seperti itu ya. Nah, untuk pembahasan yang berikutnya, kita akan membahas latihan tugas yang di buku SPS. Kebanyakan yang ditanyakan adalah halaman 122 nomor 18. Soalnya adalah segitiga ABC mempunyai 3 sudut, yaitu sudut X, Y, dan Z. Nah, sudut X ini 8 kali dari jumlah sudut Y dan Z. Kemudian sudut Y 3 kali dari sudut Z. Besar setiap sudut adalah, ya lagi-lagi yang belum subscribe silahkan bisa subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih. Dari pernyataan yang pertama bisa kita tulis X sama dengan 8 dalam kurung Y ditambah Z. Kemudian 8-nya kita kali pelangi sehingga menjadi X sama dengan 8Y ditambah 8Z. Dari kalimat yang pertama itu ya, sudut X adalah 8 kali jumlah sudut Y dan Z. Kemudian variabel kita gabung di ruas kiri. Diperolehlah persamaan yang pertama.
Kemudian sudut Y 3 kali sudut Z. Bisa kita tulis Y sama dengan 3Z. Kemudian sama halnya dengan persamaan 1, untuk variabel kita pindah semua ke ruas kiri. Diperoleh persamaan kedua. Nah, biasanya SPLTV itu ada persamaan yang ketiga ya. Nah, pernyataan atau persamaan yang ketiganya berapa ya? Padahal di soal hanya tertera 2 persamaan itu. Jangan lupa kalau segitiga kita bisa tulis jumlah dari ketiga sudut itu adalah 180 derajat. Ini sudah umum, makanya tidak tertulis pada soal. Jadi hati-hati ya, sudah kita peroleh 3 persamaan itu, maka bisa kita eliminasi persamaan 1 dan 3. Saya hilangkan variabel X-nya. Karena sudah sama, langsung kita kurangi ya, sehingga menjadi min 8 min Y menjadi min 9Y, min 8 min Z menjadi min 9Z, 0 dikurangi 180 derajat menjadi min 180 derajat. Kita simpan sebagai persamaan yang keempat. Selanjutnya kita eliminasi persamaan kedua dan 4. Yang dieliminasi adalah di sini saya samakan variabel Z-nya, sehingga yang atas saya kalikan dengan 3, yang bawah saya kalikan dengan 1, sehingga persamaannya menjadi seperti itu. Kemudian kita kurangi, maka hasilnya adalah 12Y sama dengan 180 derajat. Maka Y kita temukan 15 derajat. Diperoleh dari 180 derajat dibagi 12 ya. Nah, dari Y terlihat jawabannya adalah 15 derajat. Sebenarnya sudah terjawab adalah yang E ya. Tapi untuk memastikan, kita substitusi Y tersebut ke persamaan yang kedua. Persamaan kedua adalah Y min 3Z sama dengan 0. Y-nya kita ganti menjadi 15. Kemudian 15 itu kita pindah ruas ke kanan menjadi min 15. Maka bisa kita peroleh Z sama dengan min 15 dibagi min 3, ketemulah 5 derajat. Nah, ternyata betul ya, jawabannya adalah yang E. Silakan untuk X bisa kalian cek sendiri. Harusnya ketemunya adalah 160 derajat. Ya, selamat belajar dan jadilah juara. Mereka adalah bukan orang yang tidak pernah kalah dalam pertarungan, dia adalah orang yang tidak pernah menyerah saat gagal. Hingga kegagalan itu berlalu dan dia menjadi juara dan tidak pernah terkalahkan. Karena sang juara juga pernah gagal dan terus berlatih tanpa putus asa. Ya, terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.